Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita pesugihan di Gunung Kawi bagian terakhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Masuk ke dalam padepokan, Ucok langsung mengajakku ke antrean yang berujung pada dua guci kuno. Katanya minum air yang berasal dari guci tersebut akan membuat awet muda. Aku meminumnya dan terasa sangat segar. Aku bertanya apakah karena air ini memang ajaib sehingga diriku merasakan kesegaran yang meliputi seluruh tubuhku, atau hanya karena memang air ini berasal dari mata air pegunungan. Kata Ucok, lebih baik aku percaya versi air saktinya saja. Lebih manjur jika percaya. Mungkin mirip seperti propolis atau produk-produk MLM lainnya. Kalau tidak percaya ya percuma. Mungkin karena itu aku lebih senang resep dokter saja. Tidak terlalu percaya sudah ada efeknya. Lalu kita masuk ke dalam ruang makam. Setelah mengantri cukup lama, kita mengikuti orang-orang kebanyakan berjalan berkeliling makam, lalu bertekuk doa sambil berdoa akan keselamatan dan juga meminta keinginan untuk mendapatkan rezeki yang melimpah. Di dalam terdapat dua makam dengan kain putih sebagai gorden sedikit menutupi dua makam tersebut. Tertulis Eyang Jugo dan Eyang Sujo di makam mereka masing-masing. Lampu pijar menyinari kedua makam tersebut sekaligus menciptakan suasana mistis di tempat yang redup. Banyak bunga-bunga kemangi, kenanga, dan jenis-jenis bunga sesajen yang diletakkan di depan makam. Tali tambang diikatkan pada atas makam dan terdapat relief kayu di bawah makam tersebut. Aku segera mengucapkan doaku cepat-cepat karena di belakang sudah banyak yang mengantri. Saat itu Ucok menyatukan tangannya sambil menunduk, meletakkan tangannya di atas kepalanya. Lalu mulutnya berkumat kamit dengan cepat dalam suara berbisik. Kalau tidak salah, memang cara doa inilah yang dilakukan semua pengunjung. Cara doa seperti di kelenteng. Aku bingung untuk mengikuti cara doa yang mana. Namun akhirnya aku hanya menggunakan cara berdoa yang biasa saja. Mau ke pohon Dewa Daru, ucapnya setelah berdoa. Aku melihat jamku, masih jam 3, 10 menit lagi. Ayolah. Kami lalu berjalan menuju pohon Dewa Daru. Tidak jauh dari tempat makam, berada di daerah Pasarian, tepat di depan padepokan. Dan kemudian kami duduk di bawahnya bersama banyak orang yang duduk sambil melihat jam. Angin berembus kencang karena cuaca yang kini mendung dan dahan pohon ini meliuk-liuk mengikuti kencangnya angin. Namun tak satu pun daun yang terjatuh. Kuatnya bagaimana kalau dipetik saja, tapi Ucok bilang tidak ada efeknya. Aku kemudian hanya bisa menikmati semilir angin dan udara yang sejuk. Semenjak hampir lupa soal hutangku, mungkin yang kulakukan lebih mirip orang di sini yang juga berasal dari kota luar dan punya masalah masing-masing. Ingin kaya atau butuh uang untuk kuliahin anak, atau juga untuk berbisnis yang hampir bangkrut. Sudah benar-benar putus asa hingga percaya suatu pohon yang bisa merubah hidup mereka. Sainto, ucap Ucok membangunanku dengan ruangan. Apa? Orang Tionghoa sebut pohon ini Sainto, pohon dewa. Apa yang kulihat adalah pohon cemara Belanda yang tertanam di antara ubin putih dan juga dipagari kawat yang dicat putih. Ucok kembali mengingatkan jika ada daun jatuh harus cepat-cepat disembunyikan, lalu dibungkus pada uang dan ditaruh di dompet. Katanya dari segala ritual dengan proses yang panjang, pohon Dewa Daru yang paling berefek pada rezeki kita.
Biasanya sampai kapan kita nunggu? Aku menatap jamku. Sudah beberapa menit lagi hingga acara selamatan diselenggarakan. Ya kalau hoki sekarang, mungkin hari-hari, mungkin bertahun-tahun. Aku langsung menekuk mukaku. Jika peruntungannya demikian, tentu saja bahwa hal ini adalah buang-buang waktu, atau setidaknya aku menginap, dan tidak mungkin kulakukan karena waktu akhir bayar hutang sudah dekat. Kini aku hanya bisa berharap sembako yang harusnya kusumbangkan pada orang miskin ini mau diterima Eyang Jugo, yang sesungguhnya sudah kaya dengan kambing dan ayam, dan mungkin butuh minyak untuk menggoreng atau sayur untuk lalap. Entahlah, jelas kini waktu alarmku berbunyi. Waktu upacara sudah mau dimulai dan kami langsung berdiri dengan orang-orang lain yang duduk di bawah pohon, berlari menuju tempat upacara. Sampai di sana sudah ramai orang-orang yang menunggu. Lalu disuruh kami meletakkan segala hal sesembahan di lapangan, tepatnya di depan tungku yang berhadapan dengan hutan. Sedangkan yang membawa hewan sesembahan disuruh bersiap-siap. Mereka disuruh berada di baris depan, prioritas pikirku, dan Ucok menarikku biar bisa melihat, katanya. Sang pendoa lalu datang berpakaian hitam, lebih mirip dukun daripada priayi, mematikan serbuk-serbuk pada tungku. Sang dukun membaca doa berkomat-kamit. Kupikir bahasa Jawa bukan Arab. Dia melepaskan sesuatu pada tangannya, membuat percikan api di tungku kecil tersebut. Kambing dan sapi lalu disuruh dilepaskan dari talinya, dan mereka berjalan secara berirama ke hutan. Dikembalikan ke alam, bentuk penghormatan ke alam, ucap berbisik. Saat itu aku tahu bahwa hutan ini tidak besar juga. Bisa-bisa kambing dan sapi ini berkunjung ke rumah warga, atau mungkin sudah ada yang menunggu di dalam hutan. Serius, ini gak diambil warga? Enggak lah, kualat tahu, kualat. Terus barang-barang yang bukan hewan ini mau diapain? Dibuang ke hutan, dibakar, atau disumbangin? Dia cuma bilang jika aku tidak percaya, dan apalagi membuatnya tidak percaya, efek ritual ini akan hilang. Dan setelah itu dia enggan berbicara kepadaku lagi. Saat itu kita disuruh berdoa. Setelah itu dipimpin oleh dukun tersebut. Aku kini hanya ingin menyebutnya dukun. Sampai pada akhirnya doa sang dukun berhenti ketika sebuah cahaya flash keluar dari kamera seseorang. Woi, tiba-tiba suara orang berteriak, menepuk kamera itu dan jatuh. Tidak boleh memotret. Lah, saya bayar ke sini. Waduh, pria itu melihat ke tanah. Lensa besarnya yang bertuliskan Nikon pecah. Aku ingat harganya mahal sekali. 12 juta mungkin satu kamera. Kulihat di situs jual beli. Hobi yang mahal. Mungkin dia ke sini untuk bisa beli satu lagi. Tiba-tiba sang dukun bermuka masam. Ia segera berjalan ke arah para pendoa, meminta mereka membukakan jalan. Ritualnya gimana, Pak? Salah satu asisten bertanya berbisik-bisik, tapi kami mendengar. Tidak jadi, salahkan orang yang tidak sopan tersebut. Suasana hati saya jadi suram sekarang. Pendoa harus suci, tidak boleh kotor pikirannya. Besok lagi datangnya, saya ingin meditasi dulu. Aku hanya melongo tidak percaya, sama dengan Ucok. Bagaimana bisa seenak jidat si pemimpin doa melakukan hal tersebut? Orang-orang mengerumuni si pria berkamera, dan aku menarik Ucok yang sepertinya juga emosi kepada laki-laki tersebut. Dikira harga ayam murah apa? Sialan, bangsat. Ucok, udah Cok, kita istirahat di pohon Dewan Daru. Aku berusaha menenangkannya, padahal hatiku mungkin lebih muram daripadanya. Aku jauh-jauh dari Bekasi ke sini hanya untuk mendapatkan kekecewaan. Uangku juga sudah habis buat sesajen,
Dan kini pikiranku adalah bagaimana memberi alasan pada istriku yang menunggu kabar kesuksesan di sini, yang nyatanya nihil sama sekali. Lah, aku dan Ucok duduk di bawah pohon dan rasa kantukku menyertai. Lalu aku tertidur sebentar. Setidaknya cukup untuk membuatku fokus di jalan saat menggantikan Ucok mengemudi. "Awakmu arep sugih?" Seseorang mengucapkan bahasa Jawa padaku yang kupikir bertanya jika aku ingin menjadi kaya. Dia menggunakan baju hitam seperti pakaian zaman Belanda. Mukanya tidak terlihat selain asap yang keluar dari lehernya. Tongkat besar dipegangnya berwarna emas berukir naga. Dia berjalan mondar-mandir mengucapkan sesuatu padaku. Aku tidak paham. Jawa kromo. Aku melihat sekitarku saat itu. Diriku seperti berada di dalam padepokan, namun tanpa kedua makam tersebut. Bau amis dupa mengelilingiku saat itu, bercampur dengan bau sesajen bebungaan. "Aku jukuk anakmu." Dia menunjuk sesuatu padaku sambil mengucapkannya. Dia berkata tentang anakku. Lalu dia menghilang begitu aja. "Mas Rian," Ucok berkata dengan semangat sambil menggoyangkan tubuhku. Dia kini terlihat sangat gembira, seperti lupa masalah yang baru saja menerpa. "Daun dewandaru." Dia menunjukkan daun padaku, namun langsung menutup mulutnya dan melirik ke kiri dan ke kanan, takut jika ada orang yang mendengarnya. "Ada di kepala Mas tadi jatuh." "Aduh, beruntung saya tadi lihat. Kalau ketahuan, orang bisa dicuri." Dia mengucapkan hal tersebut sambil menaruhnya di tanganku, membuatku mengepalkannya. "Uang Mas, dibungkus pakai uang. Taruh di dompet. Insya Allah rezeki ngalir Mas, rezeki numpuk." Aku terdiam sebentar, lalu tiba-tiba senyum keluar dari mulutku. Ternyata diam-diam aku percaya juga. Langsung kubungkus daun ini dan uangku, kutaruh di dompet. Seketika tempat kelam ini menjadi warna-warni. Langit yang gelap menjadi terang, dan rezeki segera datang kepadaku. Walaupun mungkin efeknya tidak langsung, setidaknya berita baik untuk istriku. Ucok menepuk-nepuk pundakku. Dia ingin traktir dariku di restoran paling mahal di Malang, katanya, biar rezekinya nular. Dan kini aku pikir ini rezeki pertamaku. Akhirnya bisa makan selain tongkol di rumah. Kita segera ke mobil dan Ucok bilang dia saja yang menyetir. Di tengah jalan dia bilang katanya menginap saja seminggu gitu. Tapi ku bilang tiket yang ku beli sudah akan berangkat pulang, dan aku menolak tiket ganti. Lalu dia tanya apa aku bermimpi sesuatu tadi. Ku jawab iya, dan katanya itu berarti sudah restu dari Eyang Jugo. Aku hanya mengangguk saja karena mungkin memang ada hubungannya. Dan kini aku sudah lupa sedikit apa yang tadi kakek minta. Wih, benar saja ucapannya. Setelah pulang istriku berkata bahwa dia baru saja mendapatkan harta warisan dari saudara neneknya yang dulu sering ia kunjungi. Warisan tersebut berupa tanah yang telah dibangun kontrakan. Ramai dan uang yang tidak sedikit mengalir dari kontrakan tersebut. Saat itu katanya dia mimpi ketiban durian, dan tahu-tahu sudah dihubungi bahwa namanya tertulis dalam wasiat. Tak elak ku cubit pipiku, minta anak-anak cubit juga. Tapi sakit, aku tidak bermimpi. Daun ini ngaruh sakti mandraguna. Pria bernama Tumpal itu kubayar langsung di muka, lebih beberapa juta buat dirinya. Kasihan juga setiap hari datang, teriak-teriak di siang bolong, menahan malu dilihatin orang-orang kayak macam orang gila. Dia langsung terima kasih manggut-manggut dan mencium tanganku di depan para tetangga, berasa majikan saja. Setelah itu tiba-tiba teman kuliahku Reza mengajakku berbisnis ikan sidat, dan aku hanya perlu investasi sedikit
dan langsung usaha ini laku keras. Untungnya ratusan juta setiap bulannya, karena siapa tahu sidat yang baru ku tahu namanya saat itu tiba-tiba menjadi makanan favorit di seluruh Indonesia. Media sosial memang edan, apa saja yang enak bisa tersebar, dan dari mana saja segera mencoba. Uang hasil keuntungan ini langsung kupakai untuk rumah, mobil dan sebagainya dalam kebiasaan kami sebagai keluarga konsumtif. Tak lama istriku keluar dari bidan. Dia langsung membuka bisnis baju dan usahanya juga tak kalah laku. Pasti karena Gunung Kawi bukan? Ku bilang apa? Dia selalu mengucapkannya padaku. Hidungnya kembang-kembis saat mengucapkan hal tersebut. Tapi kebahagiaan kita tidak lama. Ria jatuh sakit saat itu. Dan seketika berapapun harta yang kita punya tidak mampu membendung perasaan sedih kami. Ternyata kekayaan macam makanan mahal, mobil, rumah, dan megah dan sebagainya tidak ada artinya ketika seseorang yang kalian kasih ataupun dirimu sedang sakit. Terutama istriku yang setiap hari menangis melihat kondisi Ria. Kondisinya jelas bukan sakit biasa. Pertama, memar muncul di tubuhnya. Ku tahu apa dia jatuh, namun katanya tidak. Ku pegang dan katanya tidak sakit. Akhirnya kami bawa ke dokter, dan dokter bilang dirinya kekurangan zat besi. Dan saat itu juga Ria jadi tidak mau makan. Indomie kesukaannya, mie ayam dan mie lainnya dia tolak. Satu-satunya yang ia sukai kini adalah daun sawi. Tidak mau bayam atau sejenisnya, hanya sawi saja. Dan kini tubuhnya makin kurus dan kurus. Jelas bahwa tidak ada kandungan gizi apa-apa di sawi. Beberapa bulan kemudian memar muncul di lehernya, tangan kirinya, kakinya, seluruh badannya. Lalu yang paling mengerikan, Ria mulai demam dan sering kejang-kejang. Busa keluar dari mulutnya yang kami pikir ayam. Tapi bukan. Ya Tuhan, itu bukan ayam, ku bilang. Ria seketika itu berdiri berhenti dari kejangnya, matanya menjuling ke atas, dan dia berbicara bahasa yang lain, bahasa Jawa, sesuatu yang tak pernah kami ajari padanya. Bahkan ibunya sekalipun yang berasal dari Jawa. Melu karo mbahmu, ojo nakal. Dia tampar dirinya sendiri berkali-kali, dan saat istriku berusaha menghentikannya, dia merasakan sesuatu yang sangat kuat, membuatnya tidak mampu menghentikannya. Apa yang Ria lakukan? Dia tetap menampar wajahnya sendiri keras-keras hingga biru dibuatnya. Istriku hanya bisa berteriak kencang-kencang hingga tetangga datang berbisik-bisik di depan pintu bahwa anakku kena ayan. Di akhir dia menghadap padaku, melotot sambil menyeringai, mengucapkan sesuatu yang kami semua mengerti. Ku ambil dia, ku ambil. Kami sekeluarga langsung ketakutan, dan seketika Ria jatuh. Ku pisah dirinya dari peluk ibunya dan ku bawa dia menuju kamarnya, lalu ku usir warga dari depan pintuku. Istriku saat itu langsung memukulku di dalam tangisan di dada, bertanya apa yang terjadi pada anakku. Aku ingat mah, aku lupa cerita ke kamu. Apa? Aku tidak bisa menahan tangisku. Aku segera terduduk bersandar pada tembok. Aku segera mengeluarkan dompetku. Kubuka uang dan daun yang membungkusnya. Ada kakek-kakek. Tiba-tiba omonganku terpotong oleh erangan dari dalam kamar. Papa! Ria keluar dari kamarnya. Dia minta dibuatin indomie dan sawi. Istriku langsung memeluknya, mencium dahinya yang memar. Dia belum selesai mendengar ceritaku, tapi Ria berkata bahwa dia melihat sesuatu. Dia bermimpi buruk dan deskripsinya mirip dengan apa yang ingin ku katakan. Ada kakek-kakek, bajunya hitam. Dia mukul aku pakai tongkat. Sakit pak, sakit. Beberapa hari kemudian hal sama terjadi pada Ria. Dia tak sadarkan diri lagi setelah kejang-kejangnya.
dan dokter berkata bahwa dia dalam keadaan koma. Setelah itu Ria diopname di rumah sakit. Sudah sebulan dari sekarang. Setiap hari ibunya akan memandikannya dengan handuk basah di atas kasur, memeluk tangan dan kakinya biar tidak kaku jika saja ia bangun, biar bisa langsung main sama adik-adiknya, kata dia kepadaku. Dan dia tidak biarkan suster melakukan apa yang dia lakukan. Malam itu ia pakai untuk membaca Al-Quran, salat tahajud, lalu menangis sejadi-jadinya. Aku lama-lama juga ikut melakukan itu, tapi tak rela juga aku bakar daun ini. Ada apa sesungguhnya? Ada apa? Istriku juga tidak menyuruhnya membakarnya walau dia sudah mendengar ceritaku. Kenapa kita diam saja selama ini? Menyadari ini aku tidak tahan lagi. Biar malu saja, aku segera berbicara pada warga desa di warung kopi. Ku minta mereka carikan diriku seorang kiai atau paranormal yang bisa mengusir roh atau sebagainya. Ku bilang anakku dirasuki sesuatu. Biarlah semua warga tahu bahwa kami memang menderita sesuatu karena pesugihan. Lalu akhirnya ditemukanlah aku dengan seorang pria dari pesantren jauh dari Bekasi. Rela-rela aku ke sana dan kujemput untuk menengok anakku. Dia tidak menolak, katanya sudah menunggu lama aku ke sini. Kupikir dia bercanda saat itu. Ketika telah sampai, dia segera duduk di sebelah Ria tanpa istriku persilahkan. Saat itu dia menutup matanya dan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran. Bapak pesugihan. Kiai yang kutemui itu Hamid namanya. Langsung bertanya padaku sambil mengeluskan jenggotnya yang putih panjang. Dia menggunakan sorban putih, tua, dan matanya yang lembut memperlihatkan kebijaksanaan dalam dirinya. Aku hanya mengangguk. Dia langsung tahu apa yang mengganggu anakku saat itu. Sakti, hanya itu yang ada di pikiranku. Tapi beda dengan dukun yang di hadapanku ini, auranya berbeda sekali. Saya iseng pak, tidak serius. Aku langsung menunjukkan daun yang kini kugunakan sebagai jimat. Kejatuhan daun, terus disuruh bungkus ke duit, terus ditaruh ke dompet. Saya langsung ketiban rezeki, persis seperti rumornya. Tapi aku menangis tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Istriku juga sama, yang kini lemas kakinya terjatuh di belakangku. Sang kiai menganggukkan kepalanya, menyuruhku menyimpan jimat tersebut kembali. Semua itu atas restu Gusti Allah. Semua itu atas persetujuannya. Ujian untuk Bapak. Berarti Bapak ngerti saya ngomong apa? Aku mengangguk. Namun dia seakan belum percaya bahwa aku mengerti ketika lama menatap ke arah mataku. Tidak, Bapak belum paham. Tempat itu gak ada apa-apanya kecuali makhluk gaib. Yang meninggal sudah ada di akhirat sana, sudah lepas dari dunia. Gusti izinkan makhluk ini goda Bapak, buat Bapak terlena, terus ngambil anak Bapak. Ambil anak saya. Bukan aku yang berteriak, tapi istriku. Seketika suara itu diikuti oleh suara jatuh. Istriku pingsan di belakangku. Ketika itu istriku langsung dipegangi oleh suster dan diberinya minyak kayu putih ke hidung istriku. Sang kiai tidak menunggu lagi, ia melanjutkan omongannya. Bapak mungkin gak bisa lihat, dia sekarang duduk di leher Bapak. Aku segera panik memeriksa leherku, namun aku tidak bisa merasakan apa-apa. Satu hal yang kusadari, rasanya leherku dan badanku terasa pegal akhir-akhir ini. Gimana Pak? Gimana caranya untuk menyelamatin anak saya? Saya ruqyah. Terus coba minum air yang saya sudah doain ini. Insya Allah anak Bapak nanti siuman. Tapi makhluk tersebut masih melekat di Bapak. Setelah ini Bapak harus ajak anak Bapak ke depan tempat pesugihan tersebut. Jangan masuk ke dalam. Bapak tiup daunnya di depan anak Bapak.
dan insya Allah juga makhluknya lepas dari Bapak. Aku mengangguk menuruti, lalu dia mulai membaca Al-Quran dan membacanya. Aku juga ikut berdoa, walau yang kuhafal hanyalah surat An-Nas ataupun Al-Ikhlas. Aku berjanji bahwa aku akan bertaubat, salat 5 waktu, berpuasa Senin Kemis dan tidak ikut dalam hal yang aneh-aneh lagi. Saat itu istriku akhirnya siuman dan melanjutkan tangisnya. Dia berkata bahwa ini semua salahnya, menyuruhku mengunjungi tempat terkutuk tersebut, dan aku segera memeluknya, berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Di dalam mobil sambil memeluk Ria yang masih demam, mata Ucok sembab. Mobil jeepnya kini sudah berubah menjadi sedan butut. Katanya anaknya meninggal tak lama diriku berkunjung. Kebunnya tak lagi berbuah, bisnisnya bangkrut, istrinya juga sakit-sakitan. Alhamdulillah, katanya kini dia bertobat, dan tetangga yang peduli membantu keadaan keluarga. Kini mereka mempunyai bisnis kecil-kecilan, tidak sukses seperti dulu, namun cukup membiayai hidup mereka. Dan istrinya hingga kini masih berduka soal anak mereka yang kecelakaan. Mereka sangat menyesal sempat menjadi pesugihan, nasib yang persis seperti diriku ini. Saya bakar daunnya, lalu saya langsung sholat taubat, gak mau berurusan lagi sama yang kayak gituan. Semoga Mas Rian gak senasib sama saya. Setiap hari saya mimpi buruk. Mimpi apa Mas Ucok? Mimpi anak saya minta tolong Mas Rian. Dan Ucok saat itu menyeka air matanya yang mulai keluar deras, dan suaranya bergetar tak mampu berkata-kata. Aku menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri menceritakan hal tersebut, dan aku bersyukur masih sempat menolong Ria. Kami kemudian sampai pada halaman depan tangga menuju padepokan. Anakku memeluk kakiku ketika kutiupkan daun tersebut. Tangannya bergetar menggenggam kakiku erat-erat. Ada apa Ria? Dia menunjuk pada tangga yang kini banyak dilangkai orang-orang. Hari ini hari libur, dan ternyata banyak sekali, ribuan malah yang kini berkunjung ke tempat ini, membuat antrian yang sangat panjang di tangga-tangga. Itu nggak apa-apa orang-orangnya, Pak. Orang apa? Itu yang diinjek-injek itu. Kusuruh duduk Ria untuk menjelaskan lebih lanjut, dan kini dia menjelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yang bertumpuk membentuk tangga, berjalan, bertelanjang, berteriak, menangis setiap kali terdapat seseorang menginjak mereka. Aku hanya memandangi Ucok yang kini menangis, berkata bahwa di dalam mimpinya sang anak telah menjadi bagian dari tangga tersebut. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan kelanjutan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.